Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Plus Rahmat serta teman-teman ustadz-ustadzah dan anak-anakku yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa kajian tentang atau dengan tema puasa dan kesehatan, ya. Ibadah puasa Ramadan tidak hanya bermanfaat untuk meningkatkan di sisi rohani umat Islam, namun juga berdampak pada kesehatan anak. Terbukti bahwa makan dan minum yang berlebih-lebihan bisa membahayakan lambung, menghancurkan hati, memberatkan kerja jantung, menyebabkan mengerasnya pembuluh darah, sesak dada, naiknya tekanan darah dan kencing manis. Sehubungan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 31. Makan dan minumlah dengan cukup atau jangan berlebih-lebihan. Juga Rasulullah bersabda yang artinya perut itu gudangnya penyakit. Hal ini mengatakan agaknya tidak ada cara pencegahan, pengobatan dan atas penyakit-penyakit tersebut dengan tidak makan dan minum yang berlebih-lebihan, yakni membatasi nafsu makan, dan yang lebih baik tentunya adalah dengan berpuasa. Puasa Ramadan menjadi hal yang penting dipahami manfaatnya, apalagi jika dilakukan secara ikhlas dan disertai kepercayaan dan mengetahui pemahaman yang memadai tentang manfaat pelaksanaan puasa bagi kesehatan tubuh, khususnya dalam metabolisme sistem endokrin. Dengan menjalankan puasa berarti suatu aktivitas fisik dan biologis, usaha untuk mengatur dan memperbaiki metabolisme tubuh. Hal ini dapat dimengerti karena pelaksanaan puasa mengajarkan dan melatih tubuh secara disiplin untuk makan dan minum secara tidak berlebih-lebihan dan mengatur kuantitas serta kualitas makanan yang dikonsumsi. Dengan demikian, maka puasa akan memberi manfaat kesehatan bagi yang menjalankannya. Berpuasa akan melatih seseorang hidup teratur dan disiplin serta mencegah kelebihan makanan. Menurut penelitian, puasa akan menyehatkan tubuh, sebab makanan berkaitan erat dengan proses metabolisme tubuh saat berpuasa, karena ada fase istirahat setelah fase pencernaan normal yang diperkirakan 6-8 jam. Maka pada fase tersebut terjadi degradasi dari lemak dan glukosa darah. Puasa terbukti mampu meningkatkan derajat kesehatan, penyakit tekanan darah tinggi dan kadar gula darah akan lebih terkontrol. Hausnya itu lo nggak tahan, ya. Mengakui kata-kata ini biasanya muncul bagi yang baru pertama kali memulai puasa. Jadi anak-anak ya, mungkin kalian dari sekolah jenjang kelas dasar dulu sering melaksanakan puasa Ramadan, ya. Selain itu mungkin masih ada beberapa anak yang masih melaksanakan puasa Senin Kamis. Walaupun merasa sangat haus, akhirnya kalau diniati dengan ikhlas, puasa bisa sampai tiba beduk maghrib yang terpikir pun begitu menyeruput teh manis saat berbuka. Seperti sebentar lagi ya, kita akan melaksanakan berbuka, ya, sambil menunggu, ya. Jadi sekolah kita mempunyai program yaitu apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Sikit. Menahan lapar dan haus apalagi pada siang hari yang panas terik terkadang memang butuh perjuangan tersendiri. Namun jika puasa kita dilandasi dengan iman dan keikhlasan untuk ibadah, rasanya rasa lapar dan haus itu tidak berarti apa-apa. Apalagi jika kita menyadari bahwa puasa ternyata juga membantu begitu banyak hikmah dan manfaat buat kita. Salah satunya adalah dengan manfaat kesehatan. Tidak hanya dengan kesehatan anak, ya. Jadi kalau dilihat dari sisi kesehatan, ya, puasa atau menahan makan serta hawa nafsu telah dilakukan sejak abad lampau. Puasa jamak dikerjakan sebagai tuntutan agama maupun budaya.
Salah satu puasa yang paling umum adalah puasa Ramadan yang saat ini kita sedang melaksanakan di hari kedua. Dari sisi kesehatan, ya, adalah mengontrol gula darah. Sejumlah studi menyebutkan puasa dapat mengontrol gula darah. Studi yang melibatkan 10 orang penderita diabetes tipe 2, ya, tipe sedang, menunjukkan puasa dalam rentang waktu tertentu dapat signifikan menurunkan kadar gula darah. Menurut ulasan ini, pembahasan asupan kalori dalam tubuh saat seorang berpuasa juga dapat mengurangi resistensi insulin. Dapat mengurangi, ya, resistensi insulin, sensitivitas tubuh terhadap insulin yang meningkat, sehingga glukosa dari aliran darah bisa berpindah ke sel tubuh lebih efisien. Selain itu, gula darah mendapatkan seorang berpuasa juga cenderung menurun. Dengan demikian, manfaat puasa bagi kesehatan ini dapat berguna bagi orang-orang yang berisiko diabetes. Anak-anakku yang saya banggakan, ya, salah satu lagi adalah mengurangi peradangan. Sejumlah penelitian menunjukkan puasa dapat membantu mengurangi peradangan dalam tubuh dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Ahli menyebut peradangan berpotensi jadi biang penyakit jantung, kanker, dan rheumatoid arthritis. Studi kecil membuktikan tingkat peradangan orang yang berpuasa lebih dari 12 jam sehari dapat menurun, ya. Ada juga untuk mencegah penyakit jantung. Selama ini masih menjadi penyebab utama kematian di seluruh penjuru dunia. Menerapkan pola dan gaya hidup sehat adalah cara paling efektif mengurangi resiko penyakit jantung. Studi yang melibatkan 110 orang dewasa dengan kelebihan berat badan menunjukkan puasa 3 minggu dapat signifikan menurunkan tekanan darah, kadar trigliserida, dan kolesterol jahat LDL dalam gula, ya. LDL apa? Mungkin di buku PJOK ada itu, ya, LDL. Selain itu, penelitian pada lebih dari 4.000 orang juga membuktikan puasa dapat menurunkan penyakit jantung koroner dan diabetes. Seperti diketahui, tekanan darah, kolesterol, diabetes adalah faktor risiko utama penyakit jantung. Kemudian berpotensi meningkatkan kesehatan otak, ya. Penelitian pada hewan menunjukkan puasa dapat meningkatkan kesehatan, ya. Menurut studi ini, puasa dapat melindungi kesehatan otak dan meningkatkan pembentukan sel saraf untuk meningkatkan fungsi kognitif. Karena puasa dapat mengurangi peradangan, puasa juga dapat membantu mencegah gangguan, ya, seperti penyakit Alzheimer dan Parkinson. Membantu menurunkan berat badan. Secara teori, pantang makan dan minum selama beberapa saat dapat mengurangi asupan kalori secara keseluruhan. Selain membatasi asupan kalori, kadar lemak secara bertahap dapat menurunkan dan menjaga jaringan otot. Studi juga membuktikan puasa dapat meningkatkan metabolisme. Caranya dengan meningkatkan kadar neurotransmitter yang dapat membantu menurunkan berat badan, ya. Ada juga meningkatkan hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan adalah hormon protein yang penting bagi banyak aspek kesehatan. Hormon penting ini dapat mempengaruhi pertumbuhan, metabolisme, penurunan berat badan, dan kekuatan otot. Sejumlah studi menunjukkan puasa dapat meningkatkan kadar hormon pertumbuhan secara alami, ya, dan beberapa fungsi-fungsi yang lain. Memperbaiki suasana hati. Beberapa hari berpuasa, proses detoksifikasi fisik dan mental dalam tubuh dapat berjalan secara alami. Detoksifikasi fisik bisa terjadi karena racun yang tersimpan dalam lemak tubuh dapat terurai. Selain itu, puasa juga dapat meningkatkan hormon endorfin. Saat tubuh memiliki lebih banyak hormon, Anda bisa merasa lebih baik atau bahagia. Dengan hormon endorfin yang lebih banyak, Anda bisa merasakan kesehatan mental yang baik juga. Mungkin itu saja anak-anak yang bisa saya sampaikan, ya. Mungkin kalian dan kita harapan semua kita bisa melaksanakan puasa Ramadan kali ini dengan penuh ikhlas, dengan niatan yang kuat. Semoga puasa Ramadan kali ini mendapatkan ridho dan mendapatkan
berkah yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih anak-anak, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.